Jadi petani yang boleh menyetar istilahnya masak kopi ke kita itu sudah kita tentukan dulu orang-orang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari lingkungan Sumuran, Kelurahan Baringin, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saya Herman Tale Daulay membawa acara bincang-bincang tipis-tipis di channel YouTube Tale Trias Info. Kali ini saya akan menggeser bincang-bincang tipis-tipis menjadi liputan tipis-tipis dengan judul Kopi Tabo, produk rumahan yang sudah mendunia. Kopi Tabo kelahirannya dibidani oleh sepasang suami istri, yaitu Pak Bambang dan Ibu Siti Bambang. Pak Bambang sendiri berasal dari Bogor dan Ibu Siti dari Sragen, Jawa Tengah. Bagaimana ceritanya Bu Siti bisa terdampar ke desa terpencil ini? Boleh kita sambil cerita? Iya, dari ribuan kilo dari Sragen bisa terdampar di sini dengan Pak Bambang nih. Nah, gimana ceritanya bisa terdampar ke? Ya, dulu awalnya karena memang kita dalam rangka tugas kerja di perkebunan kopi. Ya. Tetapi setelah kita amati kenapa kopi Arabica tidak dikonsumsi oleh masyarakat, lalu disitulah tergugah hati kami. Setelah diskusi dengan Bapak, tergugah hati kami untuk bagaimana kopi Arabica ini dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sini khususnya. Awalnya seperti itu. Jadi dari situlah mulailah kita belajar dan berbaca sehingga sampailah kita membuat brand Tabo Arabica sendiri. Nah, bagaimana agar Tabo ini kan kalau di bahasa Indonesia kan secara artinya kan enak. Iya. Enak. Tabo, bahasa Tamun Selatan itu Tabo itu artinya enak. Benar. Bagaimana upaya Ibu agar satu kata dengan rasa gitu loh? Iya. Yang paling penting dan utama adalah menjaga kualitas. Menjaga kualitas sehingga bagaimana kualitas kopi ini tetap menjadikan kualitas yang super, yang enak, sehingga ya dari budidaya, dari petani sampai prosesnya semua kita awasin terus. Salah satu konsumen Ibu, Pak Ali Mija. Ya. Di awal-awal kehadiran kopi Tabo ini gimana Anda menyikapinya, menyambutnya? Oh, di awal-awal setelah Pak Bambang ini memproduk daripada kopi Tabo, kalau saya katakan tidak enak. Awalnya tidak enak, tidak suka saya. Dan sampaikan ke Ibu Siti Bambang ya? Iya, saya sampaikan tidak enak Pak, tidak enak Bu. Tapi lama kelamaan rupanya terus dikembangkan, diperbaiki mutunya. Wah, lama-lama ini yang paling enak saya rasa kopi Pak. Oh, proses menghadirkan biji kopinya gimana dengan kebun seperti apa Bu Siti Bambang? Jadi sebenarnya gini, jika ada konsumen yang mengatakan itu tidak enak, sebenarnya itu kritik masukan untuk kami. Oh, vitamin itu ya? Iya benar. Jadi itu salah satu bagaimana kita untuk memperbaiki. Jadi Bu nggak ciut ya? Tidak, sulit langkah ya? jangan menyerah. Karena setiap proses itu kan salah satu proses kan Pak menuju menjadi lebih bagus lagi gitu. Jadi harus ada kritik masukan seperti dari Bapak Ali Mijan ini gitu. Nah, cara menghadirkan kopi yang Cara menghadirkan kopi biar berkualitas itu tentu kita bina dulu petani-petaninya yang masuk ke dalam kopi Tabo ini. Tidak sembarangan kopi bisa masuk Pak. Iya. Jadi dari MDPL-nya sudah kita tentukan dulu di atas 900 MDPL. Baru kualitas kopi biji serinya harus benar-benar merah. Terus prosesnya dari mulai gula, penjemuran sampai pembersihan semua itu kita sudah punya istilahnya patokan masing-masing. Bu Siti menguasai ilmu itu? Insya Allah sedikit-sedikit. Oh, berarti sebelum menekuni. Ya, jadi petani yang boleh menyetar istilahnya masak kopi ke kita itu sudah kita tentukan dulu orang-orangnya. Jadi sekarang menanam kopi bukan lagi konvensional sembarang gitu ya? Tidak. Pestisida juga udah mulai tidak bisa. Oh. Benar. Lantas? Jadi ada aturan-aturannya. Dan Ibu selama proses budidaya kopi itu sinergi berlangsung? Sedikit banyak kita terjun ke lapangan, ikut juga. Baru
sampailah proses sortiran, semuanya kita ikuti. Ibu, sejak kapan nyampe ke telinga Ibu tentang kehebatan kopi Sipirok ini, Bu? Sebenarnya kalau kehebatan sih kayaknya terlalu. Jadi kalau kopi ini sebenarnya masing-masing itu kan punya cita rasa masing-masing, kelebihan-kelebihan masing-masing ya Pak ya. Jadi kayak kopi Sipirok sendiri punya kelebihan, kopi Gayo sendiri punya kelebihan, Mandailing punya kelebihan. Jadi masing-masing. Oh, Ibu nggak mau membanding-bandingkan Ya, jadi kita jangan mengatakan kopi kita paling hebat atau paling enak atau tidak. Nanti saya di fair betul ini. Ya. Jadi kembali ke konsumen masing-masing. Yang selera kopi Sipirok, ya monggo silakan, alhamdulillah gitu. Tapi yakinlah bahwa kopi seperti apapun juga pasti ada pecintanya. Dan apa berarti untuk menghadirkan cita rasa tabu ini memang ada ilmu pengetahuan yang bekerja di sipir? Haruslah Pak, semua ilmu harus. Jadi kalau kita lanjut. Iya, jadi kalau kita berproduksi pasti harus punya ilmunya dulu kan Pak. Biar kita juga bisa menjadikan produksi kita itu lebih enak lagi. Sampai saat ini Kita kan belajar. sepasang suami istri menangani langsung apa sudah punya anak buah apa masih langsung karena takut nanti ini? Kita sistemnya mitra sih Pak sebenarnya. Untuk pengolahannya? Kalau pengolahannya langsung. Masih ditangani sendiri dulu ya? Iya, benar, Belum bisa dilepas ya? Boleh dibilang lah ya. Karena sensitif Pak, kalau kopi ini jika dilepas, jika ilmunya nanti tidak sama, itu bisa menjadikan cita rasa yang berbeda juga. Lantas orang tadi ada juga kritik, aduh kopi Tabo tidak enak gitu kan? Nggak apa-apa, Lantas iya, bagaimana nggak Ibu mengenalkan ini ke nasional dan internasional? Iya, jadi kita biasanya ikutin event Pak, kegiatan-kegiatan pameran-pameran kita coba ikut, terus kita ikutan promosi-promosi, terus swalayan-swalayan kita pasarkan ke kafe-kafe, sehingga kan nanti akhirnya akan meluas juga jaringan. Nah ini pemirsa Paliteres Info, ini adalah proses pembuatan roasting ini belum ya? Masih roasting. Masak, Ya? masak. Ini kunci pengolahan di sini. oh hulunya di sini ya Pak? Ini ya? Di Ini faktor penentu juga ini ya? Kalau dipersenkan berapa persen faktor penentunya ini Pak? Ini 30%. Oh 30% ini ya? Dari budidaya 30%. Proses itu istilahnya yang membuat ini, membuat bahan Ini baku salah satu bikin. petani yang Nah, itu 30%, baru kita 30%, 10% barista. Oke, ini di tingkat nasional sudah mulai tersohor lah ya. Dari negara mana saja yang sudah pernah berkunjung ke sini dan sudah dikirim kemana saja kopi ini, Tabo ini? rasanya kalau dari negara mana saja saya sudah tidak ingat lagi, tapi jadi kayak sombong kali ya. Nggak apa-apa, karena bahwasanya dari lingkungan desa-desa pun bahasa Indonesia bisa Iya. apa gitu. Kalau negara hampir dari Australia, Jerman, Swiss, Inggris, hampir semuanya sudah pernah. Taiwan, ya, Belanda, Oh, sudah semuanya. Amerika juga Korea. udah mulai ini dah, udah mulai Iya, ini sudah, bahasa Amerika ya. Iya, sudah. Di era digital ini kan mungkin ibu juga udah paham. Peristiwa yang di desa Sumuran pun di saat bersamaan secara digital bisa ketahui di Toronto, Kanada sana. Ibu sudah memanfaatkan digitalisasi itu ya. Benar. Iya benar. Jadi pengiriman yang rutin ke Taiwan, Oh, ke Korea. saya pernah ke orang-orang Asia Timur Iya, pernah saya lihat pernah, dulu ya. pernah. Mereka belajar tentang ilmunya ya. Iya. Ibu bapak nggak takut ditolong ilmunya nanti? Tidak, Oh, jadi tidak. jangan Kalau takut pakai ilmu, jangan. Kita ilmu itu kita bagi bukannya berkurang tapi akan bertambah terus. Oh, Dan kelebihan kopi itu kita harus punya komunitas, kita bergandengan tangan. Semakin kita bergandengan tangan dengan teman-teman semua dengan kopi, komunitas kopi, justru rezeki kita akan terbuka. Kan ini sudah tahap demi tahap ibu Iya. sudah melaju menghadirkan karyawan ataupun bergeser ke industri atau seperti apa Bu Siti? Kalau kita sistemnya mitra ya, dengan petani, iya. kemitraan. Jadi kita bermitra dengan beberapa petani di 6 kecamatan semuanya di Tapanuli Selatan. Jadi di 6 kecamatan ini semua ada mitra-mitra petani kita yang masak kopi setiap hari. Oh jadi sama-sama menikmati Iya, sehingga kita keuntungan. sama-sama berbagi. Ya, contohnya petani kita. Ya boleh ngobrol itu testimoninya Ini nanti. ini salah satu petani. Ini salah satu mitra Iya. petaninya kopi Tabo Pak. Abang siapa namanya Bang? Maulana. Bang Maulana. Gimana apa kerjasama dengan Ibu Siti dalam hal menghadirkan kopi Tabo ini? Sebenarnya saya dapat
pelajaran banyak lah Pak ya. Saya mulai dari pengolahan, penjemuran. Saya kita dituntun betul lah. Oh, jadi nggak konvensional lagi ya? Iya. Bu Siti, ini saya lihat ada jenis-jenis kopi tabo. Oh ya, boleh. Ini Pak, gimana? Apakah ada main kelas-kelas dari kopi tabo ini? Kelas 1, kelas 2 apa? Untuk rakyat elit ini, untuk rakyat jelata ini, gitu. Ada nggak? Kita nggak bedain seperti itu Pak. Jadi gimana? Jadi kita kembali lagi ke konsumen. Masing-masing kan selera masing-masing orang kan beda-beda. Jadi Bukan kelas, bukan? tidak. Jadi di kopi Arabica Sipirup ini ada beberapa varian. Kita main di Arabica dan Robusta. Tapi khusus yang ada di ini Arabica sendiri nanti ada Arabica Premium itu yang mewakili spesialtinya kopi setiap daerah. Jadi ciri khas setiap daerah itu kopinya di kelas yang premium ini. Seperti kalau kopi Sipirup ya berarti di premiumnya Sipirup. Kalau nanti dari Bali, Toraja. Nah itu spesialtinya. Ciri khasnya daerah ini. Terus ini ada jantan itu di perkopian dinamakan Fiberi. Itu biji tunggal. Jadi dia bijinya memang satu-satu. Dia rasanya dengar nama kata jantan macam hasiat-hasiat gitu, bukan? Sepertinya kalau saya orang perkopian kayaknya agak sedikit belum berani mengatakan itu karena itu kan harus dibuktikan oleh lab dan segala macam. Takutnya itu hanya mitos. Tapi kalau mitos-mitos sudah. Yes, benar sih banyak. Dengan kata jantan itu kasus sisa saya yang dimaksud. Langsung, nah gitu. Ya tapi itu kembali lagi ke masing-masing. Kalau memang lebih strong, oke gitu. Iya. Karena itu kan bukan hal yang tabu. Nah benar, karena jantan itu identik dengan kelaki-lakian gitu kan. Iya. Jantan. Terus kalau ini wine itu adalah fermentasi kopi yang diperan. Terus ini kopi luwak, itu luwak liar. Jadi yang sudah dimakan oleh binatang itu. Tupai ya, Pak. Iya, luwak ya. Sendiri. Terus itu kalau yang di bawah adalah kopi robusta. Tapi kita robustanya memang robusta yang asli biji merah, tidak ada campuran. Ini semua jenis kopi sudah singgah di kafe-kafe ternama. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Sepertinya sudah. Di Indonesia kita ini dari Sabang udah sampai Merauke sudah. Sudah singgah di kafe-kafe sudah. ternama. Dari Sabang, dari Banda Aceh sampai ke Papua kita sudah ngirim. Dan sudah ada langganan kita masing-masing. Dan internasional pun sudah ada semua ini. Sudah. Mulai kewalahan belum memproduksi permintaan ini. Kalau saat ini sebenarnya kita diproduksi green bean sebenarnya yang agak sedikit kewalahan. Karena kalau di sini kan di Sipirup khususnya itu belum ada pabrik yang mengolah green bean. Sedangkan petani kita masih jual dalam bentuk gabah. Itu yang menjadikan agak sedikit dilema. Mungkin nanti PR untuk pemerintah lah ini sebenarnya yang harus kita sampaikan. Jadi kalau di tempat lain, di daerah lain itu kan sudah ada kayak semacam kilang itu yang membuat green bean, sehingga di saat seperti kami pengolah kayak gini membutuhkan bahan baku itu tinggal ngambil aja sudah ada. Tapi kalau saat ini kan kami tidak bisa seperti itu, belum ada. Apakah Ibu masih ke depan masih ada terobosan-terobosan? Saya masih punya banyak mimpi terobosan. Salah satu mimpi saya itu bagaimana kopi Sipirup ini bukan hanya tabu aja, artinya Arabica Sipirup ini bisa sejajar dengan kopi-kopi daerah lain yang bisa diterima baik di Nusantara atau internasional. Itu mimpi saya. Obsesi besar Ibu Siti. Obsesi saya. Jadi saat baik orang di Indonesia ataupun di luar sana disebutkan kopi Arabica Sipirup, mereka langsung keren atau enak. Ibu sekarang kan dari Sragen, udah orang Nusantara, sudah terbiasa manggil tulang amang buru, sudah tutur-tuturnya seperti itu, tapi masih banyak belajar sih ya. Tapi udah ngerti bahasa sedikit banyak sudah. Dia deho gitu udah ngerti. Sudah, sama kamu. sudah sedikit tahu. Ya. Berarti udah betah dong di desa Sipirup ini belakang. Alhamdulillah sudah betah sekali. Sepertinya sampai ini ya tempat untuk meninggal nanti juga udah. Udah gitu ya. Ya, saya kayak sepertinya gini loh Pak, saya sudah punya tanggung jawab besar terhadap Sipirup dan Tapanuli Selatan. Bagaimana saya cari makan di sini juga saya harus membawa nama apa yang ada potensi di sini untuk saya kenalkan di daerah lain. Dan rasa-rasanya pun akan terus inovasi-inovasi. Iya. Selagi kita masih bisa akan tetap berusaha. Terakhir. Iya. Dari segi feeling,
ataupun Panca Indra Enam Ibu mengatakan ini bisa merajai dunia nggak kopi-kopi lokasi ini? Pasti. Karena gini, Arabica Sipiro di 3 tahun berturut-turut kita juara 1 di tingkat Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai kemarin pandemi. Terus di internasional kita di juara 8 di tanggal 24 kemarin di Singapura. Jadi artinya pasti kita optimis kopi Sipiro akan merajai. Jadi suatu saat jangan heran kalau saya main ke Prancis, main ke Yes. Starbucks ke Chicago, saya menemukan kopi tabu. di sana. Amin, semoga. Oke, pemirsa Talentilias Info, demikian liputan tipis-tipis saya dengan sepasang suami istri Pak Bambang dan Ibu Siti Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.